bukan tabungan. Asuransi bukan investasi. Jadi kalau agen menawarkan dari awal itu investasi, itu bohong. Pelajari benar-benar, rekam dan minta perjanjian di atas kertas bermaterai. Saya tidak ada kepentingan apa-apa. Saya benar-benar korban yang masih punya hati sedikit untuk menyelamatkan saudara-saudara kita jangan sampai terjebur seperti kami. Kami nggak punya bukti. Kami nggak punya bukti apa-apa untuk mengajukan gugatan. Kami hanya korban yang lemah. Tidak ada yang menolong kami. Kami akan terus berjuang dan kami akan mengedukasi masyarakat. Semoga apa yang beli asuransi pendidikan, begitu terima polis dan kita simpen, 7 tahun kemudian kita baca, ternyata asuransi jiwa. Buat para pemegang polis yang baru, untuk pelajaran buat kita, begitu terima polis, benar-benar dibaca, dipelajari, selengkap-lengkapnya, sejelas-jelasnya. Bayar seumur hidup, bukan 10 tahun. Bukan 10 tahun, bayar seumur hidup. Kecuali kita sakit atau meninggal, itu baru kita ada manfaat. Ya. Dari penawaran awal, dari bujuk rayu, terima kasih. Dan dari janji-janji nasabah berbeda dengan kenyataannya. Yang mengatakan kurang lebih sama dengan nabung, yang mengatakan investasi, yang mengatakan setelah kontrak habis, uang kita kembali plus keuntungan dari nilai investasi. Berhati-hatilah seandainya ikut asuransi. Bukan berarti saya menyalahkan asuransi, tetapi seandainya ikut asuransi, sadarlah apa risiko, apa manfaat. Jangan sampai kita hanya berpikir ke manfaat saja. Dan buat agen, cobalah untuk berbicara lebih jelas, lebih lengkap. Jangan hanya menawarkan asas manfaat saja, sementara potongan-potongan, risiko, segala macamnya tidak pernah dijelaskan ke konsumen. Terima kasih. Jujur sih, saya rasanya gedek banget ngelihat video ini. Tapi mau marah juga nggak bisa, orang-orangnya juga udah nggak tahu kemana ya kan. Tapi ya sudah. Anyway guys, welcome back to Insurance Talk. Jujur saya setuju dengan semua keluhan-keluhan yang disampaikan lewat video tadi barusan. Di sini perlu saya jelaskan bahwa ini memang sudah kejadian yang sudah berlangsung sejak belasan tahun lalu. Jadi ini tuh akibat ajaran-ajaran agen-agen pada saat itu yang jauh sebelum saya masuk ke dunia asuransi ini. Disclaimer dulu ya, saya tidak akan menyebutkan nama merek apapun dan di video tadi juga sudah saya sensor kalau ada brand-brandnya karena saya tidak mau sampai ada kasus pencemaran nama baik ya guys. Jadi mohon dimengerti. Dari video tersebut ada 2 hal yang menurut saya menjadi kunci utama dari semua keributan ini. Yang pertama, masalah asuransi pendidikan. Yang kedua, kata-kata seperti bayarnya cukup 10 tahun saja dan asuransi tetap jalan dan habis itu pun balik modal. Di sini saya perlu beberkan. Yang pertama, soal asuransi pendidikan. Dulu pun saya juga sama, saya berpikirnya kalau wah asuransi pendidikan berarti kalau saya punya anak, terus anak saya sudah lulus SMA, sudah diterima ke universitas, saya tinggal submit klaim dan saya dapat dana santunannya untuk bayar kuliahnya anak saya, begitu bukan? Nah, Anda pun pasti berpikir hal yang sama, setuju nggak? Tapi sayangnya itu semua hanyalah akal-akalan dari agen-agen asuransi demi menjual polis. Pada kenyataannya yang disebut asuransi pendidikan itu sebetulnya tabungan dana investasi atau yang biasanya kita kenal sebagai saver atau nilai tunai dalam polis asuransi. Nah, tentu saja Anda bisa menggunakan fasilitas ini untuk membuat perencanaan tabungan. Jadi berapa uang yang harus Anda sisihkan setiap bulan untuk mencapai nominal yang diperlukan untuk dana pendidikan anak Anda nanti gitu. Tapi bukan berarti itu adalah asuransi pendidikan. Jadi lain artinya kalau disebut asuransi pendidikan gitu. Kedua,
bayar premi 10 tahun saja, setelah itu tidak usah lagi dan bahkan akan balik modal. Jujur saya nggak tahu ini sebetulnya memang sengaja karangannya mereka atau karena mereka salah nangkep aja apa yang sebenarnya diajarin gitu. Mungkin kata-kata "dan" itu seharusnya diganti menjadi "atau", tapi itu pun kurang tepat sih rasanya. Faktanya di balik paradigma bayar 10 tahun itu memang biasanya nilai tunai Anda setelah 10 tahun itu nominalnya sudah cukup untuk membayar biaya asuransi Anda for another 10 years. Tapi dengan catatan Anda sama sekali tidak menarik nilai tunainya itu. Dan soal yang balik modal, itu mungkin setelah 10 tahun nilai tunai Anda bisa melebihi jumlah yang sudah Anda bayar untuk premi selama 10 tahun tersebut. Nah, tapi apabila Anda ambil semuanya, Anda cairkan semua savernya tersebut, maka ya untuk tahun-tahun berikutnya Anda harus tetap bayar karena sudah tidak ada saldo lagi kan, sudah Anda cairkan semua. Jadi ya tentunya Anda tetap harus bayar untuk tahun-tahun berikutnya selama Anda masih mau polisnya itu aktif. Jadi singkatnya Anda hanya bisa memilih salah satu. Apakah Anda bayar selama 10 tahun saja lalu dicuti premikan sehingga asuransinya bisa jalan sendiri tanpa Anda harus nyetor-nyetor lagi, atau Anda mau mencairkan hasil dari nilai tunainya itu yang sudah ditabung, diinvestasikan selama 10 tahun. Maka dari itu saya ingin membagikan 5 tips untuk Anda supaya Anda tidak terkena masalah seperti ini lagi. Yang pertama, tidak ada yang namanya asuransi pendidikan. Yang ada so far itu hanyalah perencanaan tabungan dana pendidikan, which is itu tidak harus di asuransi. Anda bisa melakukan ini dimanapun. Nomor 2, 10 tahun dan balik modal. Itu sorry to say guys. Ya, jadi kalau ada agent yang menawarkan ini kepada Anda, yang ngomong-ngomong Anda cuma perlu bayar 10 tahun saja, setelah itu Anda tidak perlu bayar lagi, polisnya tetap aktif dan Anda akan balik modal, segera tolak. Langsung bilang saja saya tidak mau. Nomor 3, biasanya agent-agent ketika presentasi ke Anda, mereka akan menjelaskan konsep di atas kertas coret-coretan. Nah, dari situ mereka akan presentasikan konsep tentang proteksi keuangan kepada Anda. Nah, jangan langsung setuju, guys. Jangan terburu-buru bilang iya. Pastikan terlebih dahulu bahwa agent tersebut itu sudah memahami betul produk-produk mana yang dia maksud di dalam konsepnya tersebut. Pastikan dia bisa menjawab dan dia benar-benar paham cara bekerjanya. Tips nomor 4. Pastikan Anda selalu minta ilustrasi dan pastikan manfaat-manfaat yang sudah tertera di ilustrasi tersebut itu sudah sesuai dengan keinginan Anda. Tips nomor 5, terkadang memang ada agen-agen asuransi yang menawarkan manfaat-manfaat paketan. Nah, contohnya seperti yang di video barusan, ya kan, ada tulisannya premi 300.000, kemudian manfaatnya ada banyak sekali dan itu ternyata nilai manfaatnya pun juga kecil-kecil sebenarnya. Perlu diingat bahwa budget yang Anda perlu siapkan untuk premi asuransi maksimal hanya 20%. Maksimal. Pastikan itu maksimal 20% dari income Anda. Jangan sampai lebih dari itu karena itu akan merusak cash flow Anda. Ya. Jadi, kalau memang secara budgetnya itu Anda masih belum siap untuk membayar premi untuk manfaat-manfaat sebanyak itu, daripada ambil banyak seperti itu, lebih baik mulai dari satu dulu saja, teman-teman. Contohnya simpel saja, yang paling basic seperti kartu rumah sakit, karena saya dulu pun begitu. Maka dari itu saya selalu sarankan kepada nasabah-nasabah saya menyiapkan proteksi keuangan sebaiknya dibangun step by step saja. Kenapa? Karena satu, itu akan jauh lebih menguntungkan apabila dengan budget yang masih terbatas. Dengan Anda ambil satu proyek, satu manfaat saja, maksudnya Anda akan mendapatkan nilai yang jauh lebih maksimal ketimbang Anda ambilnya seperti contoh di video tadi, 300.000 terus manfaatnya ada banyak gitu. Bayangkan kalau Anda ambil manfaatnya salah satu saja, misalnya rumah sakit. Mungkin Anda sudah bisa
mendapatkan varian yang lebih tinggi. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Terima kasih sudah menonton. Gak usah di like, gak usah di subscribe kalau memang tidak bermanfaat. Tapi kalau memang bermanfaat ya monggo silahkan di subscribe dan share video ini ke teman-teman dan keluarga Anda, siapa tahu berkah. Dan see you on the next video.